Selamat pagi, saya Husna Danira, mahasiswi dari psikologi. Hari ini saya ingin berpendapat tentang restorasi justice. Negara Indonesia merupakan negara hukum, di mana jalannya pemerintahan diatur di dalam hukum. Hukum di Indonesia ada dua, yaitu ada hukum pidana dan perdata. Hukum pidana untuk menyelesaikan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Setiap orang dari kalangan usia akan melakukan tindak kejahatan dan kriminal, termasuk anak-anak. Dalam melakukan tindak kejahatan, anak yang di bawah usia mempunyai faktor penyebab kenapa dia melakukan kejahatan, yaitu faktor motivasi, faktor usia, faktor kelamin, faktor ekonomi, faktor kedudukan anak di dalam keluarga, dan faktor dari keluarga dan lingkungan. Faktor tersebut yang membentuk karakteristik dan perilaku anak serta penyebab munculnya tindak kejahatan pada anak. Pada kasus ingin beli kalung, remaja 16 tahun nekat curi motor. Anak di bawah umur melakukan pencurian motor karena dia mempunyai motivasi untuk mencuri. Motivasi untuk mencuri adalah membeli kalung. Dan faktor kelamin, pelaku berani melakukan pencurian karena pelaku berjenis kelamin laki-laki. Di mata hukum, anak yang berusia 12-18 tahun sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat, termasuk anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan. Ketika anak usia di bawah umur melakukan tindak kejahatan, maka sudah bisa dilakukan peradilan secara hukum, yaitu dengan metode keadilan restorasi dan diversi. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Pasal 1 Ayat 6 tahun 2012 mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana pada anak diselesaikan dengan metode keadilan restoratif dan diversi. Metode keadilan restorasi merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restorasi salah satu metode penyelesaian yang ada di dalam diversi, sedangkan diversi pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hukum peradilan restorasi dapat melindungi anak-anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan dan menjadi korban. Keadilan restorasi dilakukan untuk menjamin dan menghormati martabat anak, dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Karena anak yang di bawah umur memerlukan perlindungan diri dan hak yang dimiliki. Masa hukum diversi maksimal adalah 7 tahun dan disidang melalui persidangan anak. Di Indonesia, dalam melakukan peradilan anak di bawah umur belum rata. Seperti pada kasus terlibat pencurian motor, 2 remaja di Batam diamankan polisi, anak di bawah umur malah dihukum dengan 9 tahun penjara. Padahal di dalam hukum peradilan anak, maksimal hukumannya adalah 7 tahun. Tindak kejahatan sama anak memang harus dipertanggungjawabkan, tetapi hukumannya tidak lama, paling lama tuh ya 7 tahun, karena mereka tuh ya masih di bawah umur dan masih mempunyai hak untuk berkembang dengan baik gitu. Sangat disayangkan sekali bukan, pemerintah belum bisa menerapkan dan mensamaratakan keadaan restorasi ini di beberapa wilayah. Dan untuk memberikan keputusan seharusnya tuh mengutamakan keputusan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik untuk anak yang berhadapan dengan hukum gitu. Anak melakukan tindak kriminal juga pasti punya alasan lah buat melakukan perkara dan tindakan itu. Sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.